Gimana? Saya sekarang udah nggak konsumsi obat medis dan massage Masya kemarin Allah. Ustaz. Berat, Karena mm, dari perasaan badan ini ya enak-enak aja ding-ding Ustaz lagi Masya gitu Allah. kan. Berarti sekarang sudah bebas ketergantungan obat ya dan herbal ya. Jadi sebelumnya Iya, Bapak iya. harus konsumsi obat kimia dan herbal tersebut ya. Ya untuk apa menurunkan gulanya Ustaz. Masya Allah. Kemarin sudah cek gulanya? Ini udah beberapa hari belum cek sih Ustaz. Cuman karena badannya terasa enteng aja ya. Masya Allah. Jadi gimana kira-kira perasaan Bapak di terapi 3 unsur ini Pak? Apakah kayak gimana kira-kira? Benar, betul sekali Pak Ismail. Jadi prinsip dasarnya adalah keseimbangan Pak Ismail. Jadi fisik organ kita itu perlu keseimbangan ya, antara sistem peredaran darah, kemudian ki-nya seperti itu. Mereka harus seimbang seperti itu. Jadi saya pernah menganalogikan pada teman-teman. Seekor macan atau seekor singa itu bisa makan 20 sampai 30 kilogram sekali makan. Tapi mereka tidak ada bermasalah. Nggak ada yang sakit-sakit kayak gitu, kolesterol atau dan yang lain-lain nggak ada kayak gitu. Itu karena apa Pak Ismail? Karena fisik antara inputnya dan output yang dia keluarkan itu seimbang, antara yang masuk dan yang keluar itu seimbang. Nah di terapi 3 unsur ini adalah menyeimbangkan semuanya antara input output seperti itu. Jadi keseimbangan itu kita perlukan seperti itu. Jadi apapun yang Bapak konsumsi, apapun yang Bapak makan, jika itu seimbang tidak masalah Pak. Mau makan apa yang berlemak kayak gitu, makan ayam, makan daging, minum kopi 4-5 kali sehari itu tidak masalah seperti itu. Jika tubuh kita ini seimbang seperti itu. Karena antara input dan outputnya itu seimbang. Kayak gitu. Organ kita akan menguat seperti itu. Jadi alhamdulillah saya bersyukur ya jika peserta itu mendapatkan apa namanya itu sudah praktek, intinya sudah praktek Pak. Jadi di terapi 3 unsur ini kita praktek mandiri ya. Praktek mandiri dan ilmunya itu berguna untuk kita sendiri. Jadi kita belajar praktek ya. Praktek tersebut untuk kita sendiri seperti itu. Jadi kalau kita tidak praktek kita tidak bisa kayak gitu. Beda kalau kita terapi Bapak umpamanya terapi pijat kejantanan atau Bapak terapi bekam atau terapi akupuntur atau terapi apapun seperti itu. Itu ada interaksi Pak. Interaksi antara terapis dan pasiennya. Jadi terapis mencoba melakukan stimulasi atau melakukan terapi ke Bapak ya yang tujuannya adalah untuk hal-hal yang diinginkan. Contohnya berbeda-beda kasus-kasus orang ya. Ada terapinya untuk detoksifikasi, ada terapinya untuk memperlancar sistem peredaran darah, ada terapinya untuk penguatan seperti itu, penguatan sistem organ dan lain-lain. Itu dilakukan interaksi antara terapis dan pasien. Nah, beda di terapi 3 unsur, kita melakukan terapi pada diri kita sendiri. Kita melakukan terapi atau perbaikan ya, kepada sistem organ, fisik, otot, saraf, ya semuanya kita lakukan dengan mandiri. Kuncinya ada ketiga unsur tadi. Pertama adalah energi, nutrisi, yang kedua energi dan oksigen. Jika ketiga unsur ini kita berikan atau kita masukkan, kita asup ke dalam tubuh kita, insya Allah ya, insya Allah biiznillah fisik akan menguat. Ditambah lagi teknik terapi atau teknik senam bela diri khusus ya. Karena teknik 3 unsur ini jujur tidak ada ya di teknik-teknik terapi yang lain Pak. Ini yang pertama, teknik dengan penguatan ki dengan teknik bela diri itu yang pertama Pak. Di Indonesia yang pertama. Jadi dulu arah terapis ini hanya TCM seperti itu. Saya coba buka ya, saya coba perkenalkan teknik penguatan ki ya dan teknik
penguatan fisik dan organ dengan stimulasi senam seperti itu. Yang ada stretching, yang banyak sekarang itu stretching kayak terapi senam, terapi yang dipelintar-pelintir kayak gitu. Dia hanya stretching, Pak. Dia sifatnya stretching itu adalah tubuh kita ini ada otot, Pak. Ada lapisan otot. Nah, di sana jika terjadi sumbatan ya atau terjadi stuck ya, dia sistem peredaran darahnya tidak lancar, Pak. Nah, dengan penarikan kayak gini, ditarik terus kayak ini, ada orang dua narik, kaki juga dipelintir kayak gitu. Itu seperti benang kusut, Pak. Benang kusut itu diurai kayak gitu. Benang kusut diurai, sistem peredaran darahnya lancar. Prinsip dasarnya seperti orang fisioterapi. Seperti itu. Itu aja doang kayak gitu. Itu saya perlukan Pak. Karena untuk akhir. Jadi terapi saya itu enggak pakai terapi stretching. Stretching itu ada pelengkap setelah terapi. Seperti itu. Pelengkap setelah terapi. Nah, di 3 unsur ini beda lagi karena kita belajar teknik penguatan fisik, kita belajar teknik penguatan organ, teknik penguatan saraf ya, dengan stimulasi nutrisi, energi dan oksigen. Terus ditambah senam khusus dengan jurus-jurus kungfu khusus ya, yang kita padukan, kita masukkan ke dalam teknik seni terapi 3 unsur ini. Jadi ini Masya Allah ya, testimoni dari teman-teman luar biasa. Alhamdulillah, baru kemarin dari Samarinda ya, Pak siapa itu, beliau gula darah, Pak, gula darah kalau nggak salah, gula darahnya tinggi 110 kalau nggak salah. Setelah dia latihan 3 unsur tahap 1 ya, 3 hari ya, menurun signifikan, sama seperti Bapak, dia konsumsi obatnya sekarang dikurangi, Pak. Saya belum ketemu lagi nih, masuk tahap kedua belum nih. Insya Allah mungkin Senin nanti kita ketemu tahap kedua beliau. Saya harap beliau sudah seperti Pak Ismail ya, sudah lepas ketergantungan dengan obat-obat kimia seperti itu. Jadi badan enteng, Pak, alhamdulillah ya. Kalau badan enteng, Pak, semua bisa Bapak nikmati, Pak. Sate, ya, ayam goreng, semuanya, rendang, semua makanan yang dulu saat sakit mungkin sangat berbahaya, sangat kita takuti, sangat anti kayak gitu, nikmati. Ya, karena insya Allah Allah memberikan apa yang di dunia ini untuk kita nikmati. Ya, tinggal bagaimana kita mengolah fisik kita mengolah organ kita agar fisik dan organ kita itu jauh lebih baik, jauh lebih sehat lagi. Oke, kira-kira ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke teknik kedua penguatan vitalitas. Silakan, Pak Ismail. Dia mau latihan Ya, fungsi dari madu tadi adalah sebagai nutrisi, Pak. Ya, seperti kita jelaskan kemarin, tubuh kita ini ibarat pabrik. Organ kita ibarat pabrik, tempat memproduksi sesuatu ya. Contoh orang sakit diabetes kayak gitu, itu dikarenakan karena fungsi organ pankreasnya bermasalah. Nah, di pankreas ini ada sel-sel organ seperti itu. Nah, fungsi dari sel-sel ini adalah seperti pekerja untuk memproduksi insulin, yang mana insulin itu adalah fungsinya adalah untuk mengatur kadar gula dalam tubuh kita. Seperti itu. Jika terjadi masalah atau defisit, ya, penurunan fungsi organ, itu bisa dipastikan sel-sel di dalam organ pankreas tersebut bermasalah. Bukan pankreasnya hilang sebelah, penyakit juga. Pankreasnya secara struktur tetap seperti itu, tapi fungsinya menurun, sehingga dia tidak bisa lagi memproduksi insulin, tidak optimal. Nah,
Saya analogikan sangat sederhana lagi ya. Jika terjadi defisit atau penurunan fungsi organ, ya, bisa dipastikan sel-sel di dalam organ pankreas ini ada yang mati, Pak. Ada yang lemah, ada yang defisit seperti itu. Sama seperti kita, dia butuh makan seperti itu. Dia butuh makan. Nah, saat itulah kita harus memberikan support nutrisi ke dalam tubuh kita. Pertanyaannya, jika terjadi pengentalan darah, apakah sampai nutrisinya ke organ pankreas? Belum tentu, tidak optimal dia, Pak. Jika terjadi pengentalan pada darah, karena fungsi darah adalah sebagai alat transportasi atau mengantarkan nutrisi ke seluruh tubuh atau seluruh organ. Kemudian fungsi darah lagi adalah mengantarkan oksigen. Jadi fungsi darah itu adalah sebagai alat transportasi untuk menghantarkan nutrisi, Pak. Jika dia sudah macet atau dia sudah ngental kayak gitu, maka bisa dipastikan nutrisi yang akan dihantarkan itu lambat, Pak. Jadi organ pankreas atau makhluk hidup atau sel di dalam organ pankreas yang dia membutuhkan makan, otomatis dia mengalami kekurangan nutrisi. Dan itu jika terjadi terus-menerus, dia tidak baik-baik, karena dia semakin hari ya nutrisinya tuh semakin lambat datangnya, makanannya semakin lambat, makanannya lambat, kayak gitu aja kayak gitu. Nah, di 3 unsur kita potong seperti itu, kita potong jalurnya, kita tidak melewati secara penghantaran nutrisi dengan cara yang cara yang alami, seperti cara yang seperti kita konsumsi makan, kita lakukan pencernaan seperti itu, tidak, Pak. Tapi kita percepat dengan penekanan pada pernafasan, sehingga jalur nutrisi yang kita hantarkan ke organ itu semakin cepat seperti itu. Sama fungsinya, Pak, seperti hidrogen, Pak, air hidrogen. Seperti kangen water, karena itu fungsinya itu sebagai sumber oksigen atau hidrogen bertekanan tinggi, fungsinya adalah menekan oksigen di dalam darah. Nah, kita tidak pakai kayak gitu, enggak, tapi murni kita lakukan dengan latihan pernafasan, sehingga kita tekan, ya, nutrisinya masuk, plus kita tambah dengan pembakaran, ya, kemudian nutrisinya itu bisa langsung ngalir, ya, ke semua sistem organ kita. Seperti itu. Maka hasilnya luar biasa. Ditambah lagi dengan latihan 3 unsur, detoksifikasi. Oh, keringetnya keluar banyak, itu detox lah. Itu keluar kotor-kotorannya semua. Bapak keringetnya beda nggak dengan Bapak latihan olahraga dan yang lain-lain? Bapak rasain? Beda, Pak. Beda. Ini keluar keringatnya keluar, tapi badannya tambah segar. Badan segar, keringetnya keluar, badan segar, tidak capek, ya. Kemudian keringetnya itu lama, Pak, stopnya. Beda kalau kita olahraga ya, olahraga biasa itu ya. Paling itu kan sifat dari prinsipnya, kalau keringat itu dia itu keluar, Pak, dari kulit, jaringan kulit, ya. Jadi terbuka, ya, jaringan itu kulitnya dan mengeluarkan keringat seperti itu. Tapi jika terkena angin, ya, kena angin, dia tertutup kembali seperti itu. Nah, di 3 unsur tadi kita ada pembakaran, Pak. Kita ada pembakaran. Nah, pembakaran itulah, selama pembakaran itu masih ada, ya, maka keringatnya itu tidak akan stop seperti itu. Bocor terus keringatnya, makanya efektif banget. Dan kinya itu akan keluar, Pak, terus akan kuat banget kayak gitu. Beda kalau kita belajar, saya jujur sudah menganalisa teknik-teknik kungfu, teknik-teknik pernapasan, semua sudah saya analisa. Teknik tai chi, dia hanya menggunakan pernafasan diafragma. Kalau di kita napas tenang kayak gitu, dasar kita, ya. Kalau di kita di dasar, ya. Kalau di teknik-teknik pernapasan yang lain, apalagi terapi vitalitas atau
Saya tuh ada tuh buku Cikung itu ya, buku Cikung itu saya udah lama itu punya. Dan saya pelajari pernapasannya, dia memakai pernapasan perut dan diafragma. Kayak gitu. Itu standar di 3 unsur itu pernapasannya hanya napas tenang. Kayak gitu. Kita ada berapa pernapasan? Ada 4. Satu napas tenang, ya. Kemudian yang kedua, berapa level di sini? 3 level. Nah, yang ketiga napas deras, yang keempat touching, Pak. Begitu. Nah, jadi nafas tenang ini di terapi-terapi atau sistem di bela diri ada ini, dia hanya menggunakan sistem pernafasan diafragma atau nafas perut. Kita gunakan ini sebagai safety aja, sebagai stretching seperti itu. Nah, antara napas tenang dan napas perut itu 1:50 Pak kualitasnya. Bayangin Bapak. Kualitasnya 1:50 antara napas tenang dan napas perut 3 unsur. Napas perut 3 unsur ya, napas perut 3 level dibandingkan dengan napas deras itu 1:30, 20 atau 30. Lebih. Jadi Bapak benar-benar fisik Bapak, organ Bapak, saraf Bapak, semua sistem pembuluh tubuh Bapak itu akan ditempa Pak. Akan dilatih, diperas ya. Ini latihan bela diri kungfu ya. Luar biasa. Memang 3 hari pertama itu luar biasa, capeknya luar biasa dirasain. Badan itu kayak remuk-remuk kayak gitu ya. Tapi lepas dari itu Pak, Bapak akan mendapatkan sistem organ yang kuat, sistem saraf yang kuat, dan respon saraf Bapak cepat. Tandanya apa? Bapak cepat atau lebih smart dalam mengambil keputusan. Pemikiran Bapak akan lebih tajam kayak gitu. Itu menandakan sistem saraf kita cepat. Kayak gitu. Kinya tuh cepat. Jadi kita lebih cepat, lebih smart gitu. Orang yang lambat kayak gitu, pikir kayak gitu. Itu menandakan Pak nutrisinya kurang. Kemudian aliran kinya lambat. Seperti itu. Jadi peredaran darahnya dan peredaran energinya udah lancar. Gitu. Terus nanti insya Allah yang penting niat dari belajar 3 unsur tadi seperti saya bilang ke teman-teman, yang pertama Pak, niatkan untuk ibadah. Niatkan semuanya untuk ibadah. Jangan hanya kita belajar 3 unsur untuk vitalitas, untuk seksual atau gitu. Naif kita, rugi kita. Rugi banget ya. Tapi jika kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala ya, agar kita memiliki fisik yang kuat, agar memiliki kualitas organ yang kuat seperti itu. Insya Allah setiap cucuran keringat yang kita keluarkan ya, itu bernilai ibadah. Nah, dan nanti insya Allah bonusnya banyak seperti itu. Bonusnya banyak, termasuk vitalitas meningkat. Jadi jangan kita mengejar vitalitas dulu, jangan, rugi Pak. Jadi kita belajar 3 unsur adalah untuk memperbaiki fisik dan organ agar fisik dan organ kita menguat, dan ini akan menunjang kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan ibadah itu banyak ya. Jika badan Bapak sudah sehat, fisik Bapak sudah sehat, Bapak bisa mencari maisha atau bisa untuk mencari nafkah untuk keluarga, dan itu pahalanya luar biasa banyak. Pahala mencari nafkah, pahala memberi sedekah ya kan. Kemudian bisa menambah girah atau semangat kita untuk beribadah seperti itu. Sholatnya lebih ditingkatkan, puasanya lebih ditingkatkan gitu. Yang ketiga, kita lebih kuat, otomatis vitalitas menguat, otomatis kita bisa membahagiakan istri lahir ya dan mati. Jadi faedahnya banyak sekali. Tapi tempatkanlah vitalitas itu pada urutan yang ketiga. Yang pertama, belajar 3 unsur adalah untuk meningkatkan, untuk menunjang aktivitas kita untuk ibadah. Oke Pak Ismail, sekarang kita masuk ke teknik yang ke tahap 2 berarti ya Pak Ismail ya.
Ntar dulu ya, tunggu sebentar.